Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang Ustazah sayangi, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini bisa bertemu Ustazah pada kegiatan apel pagi. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini Ustazah akan membawakan sebuah cerita. Semoga cerita ini bermanfaat dan kita bisa mengambil ibroh darinya. Cerita ini berjudul Lomba Makan Ayam Goreng. Suatu hari di pesantren, Pak Kiai mengadakan lomba makan ayam goreng. Santri-santri, hari ini kita akan mengadakan lomba. Masing-masing kalian akan mendapatkan satu potong ayam goreng. Terserah kalian mau makan di mana, bebas. Syaratnya hanya dua. Kalian harus bersembunyi dan tidak ada yang melihat kalian saat kalian makan ayam tersebut. Siapapun pemenangnya nanti, Pak Kiai akan memberikan ayam goreng yang lebih lezat dan lebih banyak dari ini. Santri-santri merasa bahagia. Lomba yang sungguh menyenangkan, lomba makan. Nah, mereka pun akhirnya mengambil satu potong dan berlari berhamburan. Ada anak yang naik ke atap, ada yang bersembunyi di plafon, ada juga yang membuat kemah-kemah dari sarung yang berserakan. Mereka bersembunyi masing-masing. Sampai akhirnya waktu lomba pun habis. Mereka berkumpul kembali. Mereka masih merasakan lezatnya ayam goreng yang tadi dibagikan oleh Pak Kiai. Dan mereka juga berharap semoga bisa menang untuk mendapatkan ayam goreng yang lebih banyak dan lebih lezat. Sampai akhirnya datanglah si Midun. Dia datang dengan muka kusut. Dia murung dan tampak bersedih. Pak Kiai heran, di antara teman-teman yang berbahagia, kenapa Midun ini malah tampak sedih? Akhirnya Pak Kiai bertanya, "Midun, kamu kenapa? Kenapa mukamu tampak murung dan bersedih?" Midun pun menjawab, "Pak Kiai, saya minta maaf. Saya tidak menang nggak apa-apa Pak Kiai, tapi mohon saya jangan dihukum." "Memang kenapa? Ada apa denganmu?" "Saya sudah berusaha menjalankan lomba ini dengan baik Pak Kiai. Saya sudah berusaha naik ke atap. Ketika saya hendak makan, ada yang melihat saya. Saya pun berpindah pergi ke gudang. Saya matikan lampu, saya kunci pintu. Ketika saya mau makan, ada lagi yang melihat. Akhirnya saya berpindah lagi Pak Kiai. Saya berpindah ke dalam lemari. Ketika saya hendak mengeluarkan ayam goreng, ternyata masih ada yang melihat juga. Maaf Pak Kiai, saya tidak bisa menyelesaikan lomba ini. Dan tolong jangan hukum saya." "Midun, siapa yang selalu melihat kamu?" "Allah Pak Kiai," kata Midun dengan lirih. Pak Kiai pun tersenyum bangga. Dia menepuk-nepuk pundak Midun. "Masya Allah, terima kasih ya Allah. Anak-anak, kita sudah mendapatkan pemenangnya. Pemenangnya adalah Midun. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, Allah akan selalu melihat kita." Nah, itulah yang disebut dengan muraqabatullah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita selalu yakin bahwa Allah melihat kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang disampaikan kepada Ibnu Abbas. Suatu hari Ibnu Abbas membonceng Nabi Muhammad naik bigol. Bigol itu seperti keledai ya anak-anak ya. Nah, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah. Fa idza sta'anta fasta'in billahi. Wa'lam
annal ummata law ijtama'at ala ayyang fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah selalu dekat denganmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billahi. Dan bila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyang fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat di muka bumi ini mereka bersepakat, mereka bekerja sama untuk menolongmu dengan sesuatu, maka itu tidak akan mungkin terjadi bila Allah tidak mengizinkan. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan bila seluruh umat manusia di bumi ini mereka bekerja sama, mereka tolong menolong untuk mencelakaimu dengan sesuatu, itu juga tidak akan mungkin terjadi bila Allah tidak menakdirkan kamu celaka dengan hal tersebut. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Sungguh takdir itu sudah ditulis oleh Allah. Nah, anak-anak, seperti apapun usaha kita dan seperti apapun usaha orang-orang di sekeliling kita, bila ridha Allah tidak ada, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Mungkin kita pernah mendengar di satu sekolah atau di tempat lain, banyak orang yang mengancam kita untuk berbuat jahat. Bila kamu tidak mau memberi contekan, maka seluruh sekolah akan mengucilkanmu. Bila kamu tidak mau memberi contekan kepada teman-temanmu sekelas, maka kamu tidak akan naik kelas. Tidak sekali, dua kali kita mendengar hal seperti itu, anak-anak. Tapi yakinlah, selama engkau berada dalam ridha Allah, engkau selalu berada dalam kejujuran, maka Allah akan selalu menolong kita. Maka kebenaran akan selalu Allah menangkan. Kita hanya butuh selangkah lagi kesabaran. Kita butuh selangkah lagi kesabaran dan sedikit lagi kesabaran. Demikian apel pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga Allah selalu menjaga kita. Dan jangan lupa anak-anak, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini semua adalah karena izin Allah. Maka untuk meraih kesuksesan, yang pertama kita butuhkan apa? Anak-anak sudah tahu, yaitu pertolongan dari Allah. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.